Hai, selamat datang lagi di Road Corner. Seperti biasa, untuk video kali ini pun saya juga akan membahas terkait soal-soal TPS kuantitatif. Sudah main berapa untuk tes UTBK-nya? Nah, bisa dihitung sendiri-sendiri karena nanti beberapa siswa juga kan pasti jadwal tesnya berbeda. Oke, langsung saja kita bahas untuk soal-soal berikutnya. Yuk, kembali. Oke, langsung saja di nomor 1 untuk TPS model soal pecahan. Kenapa di sini juga butuh trik ya? Karena misalkan kalau kamu mau nyederhanakan, ini nggak bisa juga ini. Karena 13 sama 16 kan tidak kelipatan, jadi nggak bisa dicoret. Mau nyoret dengan persennya, tambah nggak bisa. Maka kalau ketemu soal model seperti ini, pertanyaannya adalah bilangan mana yang nilainya lebih besar dari yang ini? Kamu cara ngitungnya jangan satu-satu, tapi langsung dilihat globalnya saja. Contoh misal ya, kalau kamu lihat di bentuk persennya, ada 24%, 48, 48, 96, 72, dan 72. Semuanya kelipatan 24. Maka caranya yang pertama, kamu langsung bagi semuanya dengan 24%. Kalau ini misalkan 24%, kelipatannya di sini 24, berarti boleh aja ini langsung tak bagi 24, jadi hilang. Tak bagi 24, sisanya 2. Dibagi 24, sisanya 2. Dibagi 24, sisanya 4. Kok 4 mas? 3. Nah, kalau di sini tak bagi 24, juga hasilnya 3. Dibagi 24, baru sisanya 4. Berarti kan persenannya hilang. Terus pecahannya lihat, ini 13, 13, 26, 13, 26, 13. Semuanya kelipatan 13. Maka boleh saja langsung kamu kalikan dengan 13 semua. Tak kali 13 jadi hilang. Ini juga hilang. Kalau ini hati-hati ya, sisa 2 di sini. Ini tak bagi 13 hilang, ini bagi 13, sisanya juga 2. Ini jadi hilang. Kan jadinya sekarang lebih gampang lihatnya. Kenapa? Ternyata jawabannya ini berapa? 16. Kamu tinggal nyari mana yang nilainya lebih besar dari 16. Cek lagi dihitung, 2 kali 8, 16. Salah berarti. Ini bisa dicoret? Bisa mas. Jadinya berapa? 16. Salah lagi, karena nggak lebih besar ya. 3 kali 8, nah ini ternyata 24. Ya sebenarnya opsinya sudah ketemu yang C. Kalau mau dibuktikan, ini tak coretkan hasilnya 4, dia cuma 12. Ini tak kalikan juga 16. Ya memang opsinya nanti yang C, tanpa harus menghitung secara rumit. Gampang ya? Oke, untuk selanjutnya di nomor 2 ditanyakan di sini berapa nilai N dari persamaan yang ini. Model soal dengan pangkat tinggi sebenarnya tidak usah dihitung dengan apa adanya, karena kalau dihitung yang susah. 9 pangkat 10 hitungnya tambah susah. Caranya dimodelkan bentuk sederhana ya. Maksudnya gini, kamu bisa lihat di sini pangkatnya ya. Ini pangkat 10, ini pangkatnya 11, ini pangkatnya 10. Ubahlah ke bentuk pangkat yang lebih rendah. Jadi yang namanya 10 diamkan, 9 pangkat 10. Nah yang kamu ubah yang ini, 9 pangkat 11. Bisa ditulis 9 pangkat 1 dikali 9 pangkat 10. Kan kalau masih ingat di bab eksponen, ketika suatu bilangan dikali, maka pangkatnya kan dijumlah. Kalau ini 1 ditambah 10, makanya jadi pangkat 11. Boleh ditulis seperti itu. Plus yang belakang 17 dikali 9 pangkat 10 juga. Nanti nilainya 3 pangkat 4n-1. Sekarang kamu bisa lihat dari ketiga persamaan yang depan itu semuanya memuat 9 pangkat 10. Ini punya 9 pangkat 10, ini punya 9 pangkat 10, ini punya 9 pangkat 10. Bahasa di matematikanya caranya dikeluarkan aja. Jadi kalau kita keluarkan 9 pangkat 10-nya,
Coba lihat bagian paling depan. Ini dikeluarkan. Habis mas. Ingat di matematika kalau habis berarti bukan 0. Tapi bersisa 1. Ditambah yang tengah sekarang. Yang tengah kan ada 9 kali 9 pangkat 10. Kalau 9 pangkat 10-nya keluar, jadinya 9 pangkat 1. Bagian paling belakang, ini ada 17, 9 pangkat 10. Ini dikeluarkan, berarti sisa 17. Dikali berapa? 3 pangkat 4. N-1. Hasilnya 9 pangkat 10 dikali 1 tambah 9, 10. 10 tambah 17 jadinya 27. Atau bisa ditulis 3 pangkat 3. Hasilnya 3 pangkat 4. N-1. 9 ditulis 3 pangkat 2. Dipangkatkan 10 kali 3 pangkat 3. Jadi 3 pangkat 4. N-1. Sekarang yang depan jadi apa ini? 3 pangkat. Coba kalau pangkat berpangkat, pangkatnya diapakan? Dikali. Betul. 2 kali 10 jadinya 20. Ditambahi 3 jadi 23. Hasilnya sama dengan 3 pangkat 4. N-1. Pertanyaannya kan nilai N-nya berapa? Berarti kalau bilangannya sama, bahasa di matematika bila dicoret nggak apa-apa. Atau pangkatnya disamakan sebenarnya. Artinya kamu dapetin persamaan bahwa 23 senilai dengan sebelah sini 4. N-1. Min 1-nya pindah jadi plus jadi 24. Itu 4N. N-nya jawabannya nanti N6. Maka di situ pilih opsinya kan pertanyaannya N plus 3, hati-hati ya. Kalau N-nya 6, berarti kan jawabannya 6 ditambahi 3. Jawabannya nanti 9. Maka opsinya nanti yang mudah ya. Next di nomor selanjutnya untuk nomor 3 ada gambar seperti ini. AEP CD dengan AE dan CD dikatakan sejajar. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau misalkan P 133, jadi P di sini nilainya adalah 133 derajat. Kemudian Q-nya 75, sebelah sini nilainya 75 derajat. Berapa besar sudut X? Pertama, ketika membahas suatu sudut sejajar AE sama CD sejajar. Dulu di kelas 7 SMP mungkin udah tahu ya, kalau ada 2 garis sejajar dipotong sebuah garis, maka sudut sebelah sini sama sebelah sini akan sama. Kenapa sama? Istilahnya nanti berseberangan. Jadi kalau 2 sudut saling berseberangan, besarnya pasti sama. Maksudnya, artinya kalau di sini 75, berarti yang sebelah sini juga 75. Karena ini sama sini berseberangan. Apalagi pertama A, B, C kan sudut lurus ya. Kalau lurus kan berarti 180. Berarti besar sudut yang sebelah sini nilainya adalah 180 dikurangi 133. Makanya dapat nilai 47. Berarti yang sebelah sini juga nilainya nanti 47. Karena namanya bertolak belakang ya. Atau bisa jadi juga sama, langsung 180 dikurangi 133 juga boleh. Berarti besarnya X di sini berapa? A, B, E itu suatu segitiga. Segitiga juga sama, jumlah sudutnya harus 180. Artinya X di sini adalah sisanya saja dari berapa? 180 kepake 75 ditambahi 47. Berarti 180 dikurangi 122, jawabannya nanti 58. Maka opsinya nanti pilih yang B. Gampang ya? Next, berikutnya untuk nomor 4, mungkin soalnya juga agak panjang, bisa kalian baca, kemudian dipahami dulu ya. Silakan. Jangan lupa juga untuk tetap subscribe dan like video kami, biar nanti kalian gak ketinggalan untuk video-video selanjutnya.
Oke, balik ke nomor 4, sudah dipahami ya. Nah, mungkin sedikit tak ulas sedikit ya. Jadi antara kota A dan B di sini dipisahkan oleh jarak 60 km. Ada orang yang namanya Agus mau pergi dari A ke B. Dia kecepatannya 30 km per jam. Sedangkan dari Budi itu mau pergi dari B ke A, arah berlawanan dengan kecepatan 20 km. Pertanyaannya, kapan nanti mereka bertemu dari A sama B itu pada jarak berapa kilometer dari kota A. Jadi dihitungnya dari kota A ya. Jadi maksudnya gini, ini ada A sama B, itu suatu kota yang dipisahkan dengan jarak 60 km. Yang A pergi ke sana, yang B ke sini, maksudnya seperti itu. Ini tadi kecepatannya 30, yang ini 20. Nah, pertanyaannya nanti di titik mana itu mereka bertemu. Yang pertama, yang namanya waktu, kamu nyari waktu dulu di sini sebenarnya ya. Itu bisa dipulai oleh jarak dibagi kecepatan. Cuma kecepatan di sini karena orangnya itu arahnya berlawanan, maka kamu jumlah, yaitu kecepatan satu sama kecepatan kedua. Jadi waktunya berapa? Jaraknya 60, kecepatannya 30 sama 20. Jadi 60 dibagi 50. Ini bisa dicoret. Jadi dia akan bertemu setelah 6/5 jam. Itu yang dimaksud sang soal. Pertanyaannya ingat, berasal dari kota A yang ditanyakan. Berarti kamu ngitungnya berdasarkan kecepatan yang A. Maka jarak yang di sini, tadi yang ini kecepatannya 30, mereka akan ketemu setelah 6/5 jam. Kan jarak itu diperoleh dari kecepatan dikali waktu. Kalau bisa dicoret boleh. Ini kan tak coret bisa, jadinya 6. Jawabannya tinggal 6 dikali 6 nanti 36. Maka di situ opsinya pilih yang D. Gampang ya. Next, untuk berikutnya di nomor 5, mungkin juga kalian familiar dengan bahan materi yang dibahas. Nanti ini terkait dengan yang namanya permutasi sebenarnya ya. Pertanyaannya gini ya, banyaknya susunan huruf kata ketua supaya ketika huruf-hurufnya ditukar tidak ada huruf vokal yang berurutan. Contoh maksudnya gini, dari kata ketua, di sini kan ada dua jenis huruf vokal sama huruf konsonan. Ketika bicara huruf vokal, di situ ada huruf apa aja? Ada huruf E, kemudian huruf T, ada huruf A, kemudian ada huruf U. Kalau yang konsonan cuma ada dua, yaitu huruf K sendiri sama huruf T. Pertanyaannya di sini mintanya supaya huruf vokalnya nggak ada yang berurutan. Artinya penaruhannya karena jumlah huruf vokal dan konsonannya itu berbeda, maka yang banyak lebih dulu ditaruh duluan. Jadi kamu naruhnya harus gini dulu ya, vokal, konsonan, vokal lagi, konsonan lagi, vokal lagi, harus seperti itu. Loh mas, kalau misalkan nanti jumlah hurufnya sama, vokalnya ada 3, konsonannya juga 3. Kalau itu malah lebih enak, kamu mulai dari vokal dulu boleh, konsonan dulu juga boleh. Tapi kalau ini mana yang lebih banyak, itu harus ditaruh lebih dulu. Pertama dari penomoran vokal, vokalnya kan di sini ada 3 huruf ya. Ya udah, ini berarti ada 3 kemungkinan yang bisa ditaruh di sini. Boleh huruf E, boleh huruf A, boleh huruf U. Kalau satu udah taruh di sini, misalkan huruf E, maka kan di vokal berikutnya tinggal 2 pilihan ya. Nah, kalau taruh di sini 1 berarti tinggal 1 pilihan. Begitupun yang konsonan, ada K sama T, mau taruh mana dulu boleh di sini, maka di sini 2 pilihan, boleh K, boleh T. Misalkannya yang tak taruh di sini, maka di sini tinggal huruf T, 1 kemungkinan saja. Maka sebenarnya bahasa gampangannya gini kan. Ketika ketemu 3 huruf vokal dan 2 huruf konsonan, kalau memang tidak mau berurutan, maka jawabannya ini 3 anggota, ini 2 anggota, bisa langsung 3 faktorial dikali 2 faktorial. Mas, misal hurufnya ternyata sama, ini 3 faktorial, ini 3 faktorial, ya berarti ini 3 faktorial, ini 3 faktorial juga. Jadi gampangannya seperti itu.
Kenal ya 3 faktorial, tadi kan 3 dikali 2 dikali 1, 2 faktorial 2 dikali 1. Hasilnya 6 kali 2, makanya nanti jawabannya 12. Opsinya pilih yang D. Gampang ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe biar kalian tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like dan komen untuk request soal yang kalian inginkan. Terus latihan, sukses untuk kalian semua. Terima kasih.